Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juliana Banjarnahor dengan NPM 2108100030. Pada hari ini, saya akan menjelaskan video untuk pertemuan yang pertama mengenai XAMPP, PHP, dan bagaimana cara instalasi aplikasi XAMPP. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari XAMPP. XAMPP merupakan perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, yang merupakan komplikasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. XAMPP juga dilengkapi dengan program-program yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi web seperti Apache sebagai server web, MySQL sebagai database, dan PHP sebagai bahasa pemrograman. Selain itu, XAMPP juga menyetarakan program-program pendukung seperti PHP untuk mengelola database MySQL, FileZilla FTP Server untuk transfer file, dan OpenSSL untuk pengamanan SSL atau TLS. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang PHP. PHP atau Hypertext Processor merupakan bahasa pemrograman server-side yang dirancang untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. Bahasa ini digunakan untuk menghasilkan halaman web yang berisi konten dinamis seperti formulir, basis data, dan animasi. PHP dikembangkan sebagai open source dan bisa dijalankan di banyak platform seperti di Windows, Linux, dan macOS, dan sistem operasi lainnya. PHP juga bisa digunakan dengan berbagai database seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Kelebihan dari PHP yaitu mudah dipelajari, fleksibel, dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. Selain itu, PHP juga dilengkapi dengan banyak pustaka dan framework yang memudahkan pengembangan aplikasi web. Beberapa contoh aplikasi web yang dibangun dengan menggunakan PHP. Yang pertama ada WordPress, yang kedua Facebook, yang ketiga Wikipedia, dan yang keempat Yahoo. Oleh karena itu, PHP adalah salah satu bahasa pemrograman web yang paling populer dan banyak digunakan di dunia saat ini. Adapun sejarah singkat dari PHP. PHP dikembangkan oleh Rasmus Ledroff pada tahun 1994 sebagai skrip untuk mengelola situs web pribadinya. Kemudian, Andy Goodmans dan Shiv Suraski bergabung dan mengembangkan PHP atau FI pada tahun 1995. PHP atau FI ini semakin populer, dan pada tahun 1997 dirilis versi baru PHP 3. Saat ini, PHP masih digunakan secara luas di seluruh dunia untuk mengembangkan aplikasi web dan situs web. Selanjutnya, konsep-konsep dari PHP. Yang pertama, variabel. Variabel ini merupakan wadah untuk menyimpan data. Di dalam PHP, variabel dideklarasikan dengan simbol dolar, diikuti dengan nama variabel. Contohnya, dolar nama sama dengan Budi. Yang kedua, struktur kendali. Struktur kendali digunakan untuk mengontrol alur program. Di dalam PHP terdapat dua jenis struktur kendali. Yang pertama, percabangan yang meliputi if, else, dan switch, dan pengulangan for, while, dan do while. Yang ketiga, fungsi. Fungsi digunakan untuk menyimpan kode yang dapat digunakan kembali pada berbagai bagian dalam program. Fungsi didefinisikan dengan kata kunci function, diikuti dengan nama fungsi dan parameter, kemudian diakhiri dengan kurung kurawal. Yang keempat, koneksi database dan MySQL. Koneksi database digunakan untuk menghubungkan program PHP dengan database MySQL. Koneksi database dibuat dengan menggunakan fungsi bawaan PHP, MySQL Connect. Setelah terkoneksi, program PHP dapat melakukan operasi create, read, update, dan delete pada tabel yang ada di database. Yang kelima, OOP atau Object Oriented Programming.
Dalam PHP, OOP digunakan untuk mengorganisasi kode program menjadi objek-objek yang dapat digunakan kembali. Di dalam PHP, OOP diterapkan dengan membuat kelas, objek, dan menggunakan konsep inheritance. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi atau download aplikasi XAMPP. Di sini saya menggunakan web browser Chrome untuk download aplikasi XAMPP-nya. Pada opsi pencarian ini, bisa kita ketikkan langsung download XAMPP. Lalu pada bagian atas ini kita klik, maka akan muncul beranda untuk download aplikasinya. Di sini juga bisa kita lihat ada 3 versi yang disediakan, versi untuk Windows, versi untuk Linux, dan versi untuk Mac OS. Tetapi saya akan menggunakan yang versi Windows ini. Di versi Windows ini juga bisa kita lihat ada versi yang disediakan, tetapi yang akan saya gunakan yaitu versi 824 dengan 64 bit pada bagian yang bawah ini. Lalu klik download. Lalu kita tunggu proses untuk download aplikasi XAMPP-nya.